Direkam sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, ya kurang 2 menit lagi insya Allah kita akan mulai. Tapi ini saya awali dulu lebih cepat supaya lebih efektif waktunya. Karena Ustadz juga lagi kurang enak badan. Mungkin kita akan selesai insya Allah pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita batasi waktunya. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan bisa ditulis, bisa, atau langsung. Terus sekarang ada yang mau tanya dulu ini, ada nggak ini? Oh, nggak ada. Lalu kami persilahkan. Ada Pak Bagus. Oh ada, yuk silahkan, nggak apa-apa, silahkan. Itu untuk di Fascom-nya itu ya, untuk Pak Ustadz. Bisa nggak diinstal Zoom gitu? Karena anak saya nggak bisa pakai WhatsApp. Di Abu Dhabi, WhatsApp itu diblok, Pak. Oh iya, betul. Terima kasih. Anak Bapak siapa Pak namanya Pak? Anak saya Sahla, Pak, di Basro 10. Oh, itu di Azamil. Kalau yang Almatuk, saya kebetulan di Almatuk. Untuk yang ayahnya di luar negeri, pakai HP saya langsung pakai Zoom dari rumah. Nanti saya sampaikan ke Paskom di Azamil, insya Allah. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih Abu Sahla. Yang lain ada nggak, coba? Silahkan. Ini Abu Sahla, saya Dian Pakawan Yansab dulu. Oh. Tadi Pak Bagus. Oh, siapa ya Pak? Siapa ya? Pak, dulu kawan Yansa, Pak, Dian. Masih ingat mungkin yang mobilnya GMC? Oh, iya. Iya. Yang tinggal di dekat KM 16. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Gimana, Pak Bagus? Alhamdulillah baik. Semua masih di Madinah? Tinggal anak saya yang laki-laki yang di Madinah. Masya Allah. Jadi saya di Jubel, ya, sudah dipensiun sama Yansab. Ya, sekarang di mana, Pak? Jubel di Farabi. Farabi, Masya Allah. Masih betah. Alhamdulillah. Ya. Tayyib, mohon maaf ini waktu sudah jam 4.15. Kita akan mulai. Pak Faisal mana ini ya? Sudah masuk belum Pak Faisal ya? Sebetulnya yang memandu Pak Faisal ini. Gubernur Yanbu yang sekarang. Aduh, beliau belum masuk ini gubernurnya ini. Ya sudah. Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan bersama kita hadir sore hari ini atau malam hari ini Ustadz Mumung Mukhtaruddin. Beliau lulusan dari Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah dulu sempat bertemu di Yanbo beberapa waktu sebelum beliau pulang ke Indonesia. Kami sempat berkenalan, bertatap muka langsung, dan sekarang beliau membina pesantren. Beliau kepala bidang kesantrian di pesantren Al-Maktub Sukabumi ini ya Ustaz ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penuturan beliau, pengalaman beliau, karena beliau menangani para santri, berbagai problematika santri sehari-hari, beliau banyak menerima konsultasi. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Juga mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang belum memondokkan anaknya supaya mengerti, supaya tahu apa saja suka duka kehidupan di pesantren. Baiklah, tidak memperlama waktu, kami persilakan Ustadz Mumuh untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Terima kasih kepada panitia, terkhusus kepada Pak Bagus yang sudah menjadi wasilah terlaksananya kajian melalui Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang banyak. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa dalam sebuah pengajian diskusi tarbiyah tentang problematika santri yang perlu kita mengerti, terutama kepada wali santri. Sebelum kita membahas tentang problematika santri yang berada di pesantren, ingatlah bahwa solusi memasukkan anak, mendidik anak di pesantren, tentu ini adalah solusi tepat bagi kita semua di zaman yang penuh fitnah ini. Karena ada bahasa kasar yang kasarnya kalau orang bilang sebandel-bandelnya anak di pesantren, tapi pasti dia melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu saya bisa jamin. Saya jamin di pesantren Al-Matuk, di Ikhwan misalnya, senakal apapun anak itu pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini jauh lebih baik jika dibandingkan berada di rumah. Ya, karena anak senakal apapun di pesantren, tidak ada yang berani tinggal di asrama ketika waktu sholat. Karena mereka tahu bahwa itu melanggar aturan. Maka kasarnya kalau orang bilang seburuk-buruknya anak pesantren, dia tetap pasti akan melaksanakan sholat 5 waktu. Maka di zaman fitnah seperti ini, solusi kita adalah menitipkan anak-anak kita ke pesantren untuk semata-mata menjaga agama mereka, menjaga sholat mereka, menjaga akhlak mereka. Walaupun hal tersebut tidaklah mudah dilakukan, tidaklah mudah untuk didapatkan hasilnya langsung. Karena ketika tujuannya itu besar, yaitu anak yang soleh dan solihah, mereka yang sedang berada di jalan surga Allah Subhanahu wa taala, pasti aral yang akan dijumpai, cobaan yang akan dilalui itu sangatlah besar. Saya pernah membaca sebuah buku tentang pendidikan Islam, bagaimana syaitan itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Jadi syaitan itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan manusia semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyetujui sumpah tersebut dan memberikan keluasan kepada syaitan untuk melakukan penyesatan kepada hamba-hambanya. Kemudian di buku tersebut dijelaskan bahwa ketika anak kita lahir ke dunia, maka akan diiringi dengan tangisan, pertanda bahwa anak itu akan menjumpai suatu cobaan dan gangguan syaitan. Dan setelah anak itu keluar, kita tahu bahwa anak itu akan ditulis dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia baligh. Sedangkan di masa dia dilahirkan sampai dia menuju baligh, maka ini tidak dicatat dosa baginya karena dia belum baligh. Maka setelah baligh, disinilah syaitan menunggu kapan waktu anak itu baligh, kemudian setelah itu disesatkan oleh syaitan. Maka yang terjadi ketika kita menitipkan anak itu di pesantren, terutama di masa usia sebelum baligh, maka masa yang terberat bagi dia itu adalah masa-masa ketika syaitan mulai menyerang dia di usia awal-awal baligh menuju remaja. Jika seandainya kita mengasuh anak ini sendirian di rumah, dengan segala godaan yang dimiliki zaman sekarang, gadget yang sangat lumrah didapati anak-anak, dunia internet yang sangat mudah, maka menitipkan anak ke pesantren adalah bentuk ikhtiar untuk menyelamatkan anak-anak kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Setidaknya godaan yang ada di pesantren jauh lebih ringan dibanding godaan yang akan didapati oleh anak-anak di luar pesantren. Contoh sangat mudah untuk kita dapati adalah ketika anak itu di pesantren, maka anak itu dilarang untuk memiliki handphone. Ya, bahkan HP dibatasi hanya untuk sekedar telekomunikasi sama orang tua beberapa menit. Sulit untuk mereka mengakses media sosial ketika berada di lingkungan pesantren. Setidaknya ini dapat mengurangi mudarat yang mereka dapati di dunia internet. Ya, kemudian di pesantren waktu yang dimiliki sangatlah berharga. Ketika dia tidur, maka dia harus tidur tepat waktu. Maka ketika dia makan, harus makan tepat waktu. Ini mengajarkan kepada mereka betapa berharganya waktu.
maka menitipkan anak ke pesantren adalah solusi di zaman fitnah seperti saat ini. Teman-teman sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menitipkan anak kita pesantren, apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Yang kita lakukan sebelumnya adalah ikhlas, bahwa kita memberikan sepenuhnya kepercayaan kita kepada pesantren itu untuk mendidik anak kita. Karena apabila kita hanya setengah hati saja menitipkan anak itu ke pesantren, maka hasilnya pun akan setengah. Sebagaimana sebuah ilmu, apabila kita ingin meraih sepenuhnya, maka dia akan memberikan kita hanyalah sebagiannya. Ketika kita menitipkan anak ke pesantren sepenuh hati kita, seikhlas hati kita, percayakan semua pendidikan kepada anak kita kepada pesantren, maka Allah akan berikan hasil yang maksimal, hasil yang sangat luar biasa. Ya, hasil yang sangat luar biasa. Jadi, ya ketika kita menitipkan anak kita ke pesantren, ikhlaslah bahwa kita memang betul-betul ingin menitipkan anak kita ke pesantren tersebut dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, berikanlah sepenuhnya kepada pesantren itu kepercayaan kita untuk mendidik anak-anak kita. Jangan pernah ragu bahwa hal tersebut adalah kewajiban kita untuk menitipkan anak-anak untuk menyelamatkan agama mereka. Kemudian yang kedua, memilih pesantren yang tepat. Bagaimana caranya? Ya, kemudian mengajarkan sihir, sabar mlebu ra iso kuota penuh. Oh, gangguan. yang sahihah, guru-gurunya yang mengajar jelas keilmuannya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kemudian juga pesantren tersebut mengajarkan ilmu agama yang sahih, ilmu agama yang betul-betul terpercaya dari sumber yang terpercaya. Kemudian setelah itu kita lakukan survei atau kita lakukan tes, ya, melihat bagaimana anak kita, apakah cocoknya di pesantren tahfidz ataukah pesantren yang biasa. Jika anak kita ingin masuk pesantren tahfidz, pastikan bahwa anak kita mampu untuk menyelesaikan hafalan. Jika tidak mampu dimasukkan di pesantren tahfidz, jangan dipaksakan, masukkan ke pesantren biasa yang memiliki target-target hafalan, misalnya 1 tahun 1 juz atau 1 tahun 2 juz. Ketika kita masukkan anak kita ke pesantren, tentu ini tidaklah mudah. Ya, bayangkan saja yang setiap hari di rumah, tidur sama kita, makan bareng sama kita, setiap hari ketemu, apalagi anak satu-satunya. Ini sangat sulit. Pengalaman saya, karena saya dulu saya anak satu-satunya, dan saya ditinggalkan oleh ayah saya sejak bayi, sejak kecil. Jadi saya tinggal hanya saya, ibu, kemudian kakek saya. Ya. Dan sangat berat bagi ibu saya untuk melepaskan saya ke pesantren. Tetapi azam saya sangat kuat sekali. Saya tidak punya pikiran banyak untuk sekolah di mana. Saya hanya ingin masuk pesantren karena saya lihat kakek saya adalah seorang guru agama, paman saya juga guru agama. Jadi motivasi saya untuk menjadi seorang guru agama sangat kuat. Tapi ibu saya sangat berat. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibu saya rela untuk melepaskan saya sekolah di pesantren Al-Ma'tub karena saya SMP di pesantren Al-Ma'tub. Dan tidak mudah untuk melalui masa-masa itu. Ya, bayangkan seperti sekarang kita ditinggal anak kita, mau makan, kita terbayang dia makan dengan apa di sana, kemudian tidurnya bagaimana, apalagi jika terdengar kabar sakit. Nah, itu naluri kita sebagai orang tua kuat sekali. Cemas, kemudian tidak enak pikiran, tidak enak makan, maka itu hal yang biasa dijumpai oleh orang tua dan ini adalah fitrah. Sebagaimana hal ini pernah dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar bersama anaknya Ismail biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah bukit, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tumbuhan, gersang. Maka hati Ibrahim bergejolak rindu pada anak istrinya. Bagaimana itu? Tetapi rindu tersebut dapat diobati. Kenapa? Karena Ibrahim telah menitipkan anak istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Jika seandainya kita sekarang menitipkan anak kita ke pesantren, timbul rasa yang tak enak di pikiran kita. Ya Allah, saya rindu. Ya Allah, gimana makannya? Apakah makannya enak? Apakah tidurnya nyenyak? Ingatlah kepada siapa kita menitipkan. Kalau menitipkan ke saya, ke guru, saya waktu terbatas. Santri 500 gak mungkin saya telonin satu-satu. Gak mungkin saya tanyakan kabarnya satu-satu setiap hari. Tetapi ketika kita titipkan anak kita kepada Allah, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa. Jadi ketika kita rindu, selalu titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memasukkan anak ke pesantren, rindu itu pasti akan ada. Dan itu adalah naluri orang tua yang dimiliki oleh setiap insan saat ditinggalkan oleh ayah atau ibunya atau ditinggalkan oleh anaknya. Maka ketika kita titipkan anak kita ke pesantren, kita titipkan dia di sana, kita tinggalkan dia di tempat menuntut ilmu, yakinlah bahwa anak kita sedang berada di sebuah tempat yang mulia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasarnya, jika seandainya anak kita mati di tempat menuntut ilmu, maka dia berada di dalam jihad fi sabilillah. Dia dikatakan orang-orang yang syahid karena sedang belajar menuntut ilmu. Kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi pada anak kita di pesantren, karena sejatinya dia sedang berada di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, sejatinya dia sedang berada di sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sedang duduk di rumah, melihat saya kajian, anak-anak Bapak sekarang sedang apa di sana? Di masjid. Barusan selesai sholat Isya, menyimak latihan khutbah abang-abang kelasnya. Kemudian setelah itu ngambil mushaf, ngaji sama guru-gurunya, setelah hafalan. Setelah ini belajar malam. Setelah belajar malam ke asrama, wudu, cuci kaki, cuci tangan. Kemudian nanti jam 3 bangun sholat tahajud. Masya Allah. Kita di rumah duduk santai, tidur. Anak-anak kita sedang mencari puing-puing pahala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada kerugian bagi mereka yang menitipkan anaknya ke pesantren, karena mereka sedang berada di jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat bahwa sekarang mereka berada di jalan surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi musuh besar mereka adalah syaitan yang sudah bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh umat manusia, terutama orang-orang yang berada di atas ketakwaan di jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita usahakan mereka, anak-anak kita jangan sampai luput dari sholat 5 waktu. Karena ketika satu sholat mereka tinggalkan, syaitan akan memakan mereka seperti layaknya seekor kambing yang hilang, yang keluar dari barisan gembalaan, maka serigala akan mudah untuk menerkamnya. Maka kita wajibkan mereka selalu berada di masjid. Setengah jam sebelum sholat sudah ada di masjid, dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali sudah melaksanakan sholat nafilah 2 rakaat. Itu semata-mata untuk menjaga mereka. Kemudian setiap harinya kita sampaikan dalil-dalil. Kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis agar mereka mendapatkan kekuatan iman, agar mereka mendapatkan kekuatan takwa untuk menghindar dari godaan-godaan syaitan yang bisa masuk kapan saja ketika mereka lengah. Maka problematika santri yang terjadi adalah ketika santri tersebut lemah dalam keimanan mereka, sehingga syaitan mudah untuk masuk ke dalam jiwa mereka. Mereka akan merasa malas, menyia-nyiakan sholat. Kemudian mereka sholat tetapi hati mereka tidak ada. Mereka ngaji tetapi apa yang mereka kaji tidak masuk ke dalam hati karena ketakwaan mereka sedang lemah. Bagaimana Ustaz agar mereka kuat? Saya cemas jika syaitan bisa mengalahkan dia. Maka doa orang tua yang ada di rumah itulah yang akan menguatkan mereka. Jangan sampai kita lupa untuk mendoakan anak-anak kita di pesantren. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu, lindungi dia dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ambillah ubun-ubunnya di atas ketaatanmu. Tetapkanlah dia di atas keimanan dan ketakwaan. Ya Allah, bantulah kami orang tua untuk dimudahkan mencari nafkah yang halal.
Bantulah kami orang tua untuk menjadi suri tauladan bagi anak-anak kami. Ya Allah, jangan timpakan kemalangan, musibah kepada anak kami atas perbuatan kami yang durhaka kepadamu. Doakan anak-anak kita. Sesungguhnya anak-anak ini sedang membutuhkan doa kita agar selamat dari syaitan yang senantiasa menerkam mereka, bersiap-siap untuk mengambil hati mereka, mengambil perhatian mereka. Maka problematika Santi selalu ada setiap harinya. Setiap hari pasti ada masalah. Entah masalah kehilangan, entah masalah perkelahian, entah masalah ini dan itu. Subhanallah. Tetapi saya selalu yakin bahwa ini adalah bentuk dari cobaan yang mereka akan dapatkan ketika mereka menempuh jalan surga. Karena resikonya musuh mereka adalah syaitan. Maka ketika kita titipkan anak kita di pesantren, mereka pasti akan mendapatkan cobaan. Maka bantulah mereka dengan doa-doa dari kita di rumah. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua juga harus berhati-hati dengan apa yang kita berikan pada anak kita di pesantren. Salah satu contohnya adalah bekal yang kita berikan pada anak kita di pesantren. Pastikan bahwa setiap makanan, setiap uang yang kita berikan pada anak kita, bayarkan SPP-nya, makanan yang kita kirimkan, kita belikan, kita paketkan, baju yang kita kirimkan untuk mereka kenakan sholat, pastikan bahwa itu semua berasal dari harta yang halal. Tidak ada di sana harta yang haram. Karena ketika kita memberikan sesuatu yang haram pada anak kita, maka anak kita akan menjumpai problematika yang sangat banyak. Malas belajar, akhlaknya buruk, lisannya kotor, pelanggarannya menumpuk. Bisa jadi karena apa yang kita berikan pada mereka. Apa yang kita berikan pada mereka bukanlah barang halal, tetapi kita ambil dari barang yang haram. Entah itu haram secara zatnya ataupun haram bagaimana kita mendapatkannya. Maka bapak-bapak sekalian yang menyimak kajian ini, yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di pesantren, ingatlah bahwa pekerjaanmu yang halal akan mempengaruhi keberkahan anakmu menuntut ilmu. Tapi ketika engkau mengambil yang haram, maka malapetaka akan menimpa anakmu. Saya sering berjumpa dengan anak-anak yang dikeluarkan dari pesantren karena masalah-masalah yang mereka hadapi. Suatu ketika saya pernah menjumpai permasalahan seorang anak yang pelanggarannya berat. Kemudian saya panggil kedua orang tuanya, ternyata dia punya tunggakan-tunggakan pembayaran yang belum dia bayar. Saya panggil, kemudian saya nasihati anak tersebut, kemudian saya sampaikan kepada bapaknya pelanggarannya ini. Bapak itu bilang, Ustadz, ini kesalahan saya. Apa yang terjadi sama anak saya, ini kesalahan saya, Ustadz. Saya tahu ini kesalahan. Saya terima dengan lapang dada apa keputusan pesantren, karena ini semua kesalahan saya. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi setelah berhari-hari selesai, segala macam, saya baru berpikir mungkin bapak tersebut melakukan kesalahan apa seperti itu. Kemudian ditimpakan kepada anaknya. Karena pelanggarannya cukup berat. Sehingga dia membawa anaknya, kemudian hutang yang dia miliki cukup besar. Maka barulah terasa ternyata Allah menimpakan kemalangan tersebut kepada masa depan anaknya. Semoga Allah memudahkan urusan bapak tersebut dan anak-anaknya. Kemudian ada lagi hal misalnya kenakalan anak-anak disebabkan karena SPP yang belum terbayarkan. Ini ada kadang seperti ini. Ada orang tua yang kurang peka dengan hak atau kewajiban yang harus dia tunaikan ke pesantren. Kemudian dia juga tidak begitu perhatian dengan anaknya di pesantren. Kemudian anak itu banyak melanggar. Ya kemungkinan tidak ada keberkahan dari apa yang dimakan anaknya di pesantren, apa yang anaknya dapatkan di pesantren. Karena orang tuanya sendiri tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang harusnya dia tunaikan untuk pesantren. Maka ingatlah orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah apa yang kita berikan pada anak-anak kita ini berasal dari hal yang halal dan jauhilah perkara yang haram. Problematika santri di pesantren
yang sering terjadi dan sering dijumpai. Saya akan runtun dari kegiatan yang mereka lakukan di pesantren. Hal yang paling dijumpai sangat sering itu susah bangun. Susah bangun. Susah bangun dari sholat subuh. Kalau dibangunkan itu, ini kan saya di sini ya, kalau di Al-Matuk itu 4 lantai. Bangunkan lantai 1, naik ke lantai 2, lantai 1 tidur lagi. Naik ke lantai 3, lantai 2 tidur lagi. Maka terkadang kalau harus dibangunin ya, anak-anak itu dibangunkan sholat, sholat. Saya bisa hafal tipe mana santri yang cepat bangun, mana yang tidak bangun. Apalagi saya suka lucu gitu ya. Kalau saya lihat status ibu-ibu itu di mana ini di HP ini ada ibu-ibu suka pajang foto anak-anaknya. Saya bilang, aduh, ini ibu belum tahu bagaimana membangunkan anak ibu itu susah. Nah, susahnya luar biasa. Bahkan kadang ada suka drama-drama ya. Pagi-pagi itu drama dulu. Ada inilah, ada itu, subhanallah. Jadi problema yang pertama itu susah bangun. Kenapa anak itu sudah bangun? Karena yang pertama mungkin di rumah yang jarang dibiasakan bangun cepat. Ya. Nah, ini bangunnya susah dibangunkan. Atau tipe anaknya memang susah bangun tidur. Bangunnya itu susah. Nah, ini problema yang sering terjadi itu susah bangun. Maka saya suka suka ngelus dada. Kalau ada orang tua yang marah-marah sama pengurus, wah kamu itu ngurus anak gak benar misalnya. Atau saya dimarah-marahin wali santri, itu resiko saya sebagai kepala kesantrian. Karena saya suka ingat ke anaknya, lupa kalau bapak tahu ya saya bangunin anak bapak itu susah. Bapak sekarang marah-marahin saya. Besoknya lagi saya jadi malas bangunin anaknya. Nah, jadi seperti itu. Problema yang paling berat itu membangunkan anak-anak untuk ke masjid. Kemudian setelah itu problemanya itu suruh anak-anak store hafalan. Anak-anak store hafalan itu susah. Kenapa? Terkadang anak ngantuk. Mungkin tidurnya kemalaman atau dia tidak begadang. Suruh tidur tepat waktu dia malah tidak tepat waktu. Suruh store hafalan. Susahnya wa'idzubillah. Nah, maka saya sudah sampaikan di podcast saya. Motivasi anak-anak itu saat telepon itu untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini sedikit banyaknya akan menjadi berkah bagi mereka. Suruh mereka menghafalkan minimal ya target mereka itu terpenuhi. Ya, mereka lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ya, dan ingat, anak kita itu semalas-malasnya di sini pasti baca Quran. Karena kepaksa harus baca Quran. Walaupun kadang saya lihat ya baca Qurannya itu, kadang ada yang suka main-main telinga, ada yang main-main jempol kaki. Ya nggak apa-apa. Yang penting mereka mau memegang Quran saja, itu sudah menjadi kelebihan dibandingkan dengan anak-anak luar. Setor hafalannya sangat susah. Kemudian problema santri ada lagi yang susah makan. Ya, ini banyak yang susah makan. Ya, dengan alasan karena makan di pesantren itu tahu tempe itu saja. Pak, Ibu sekalian. Dulu kami di pesantren ada yang bilang begini. Ini ada satu guru baru datang ke pesantren, protes. Pesantren ini kok makannya nggak bergizi katanya. Makanya ini aja. Gimana anak-anak kita mau pintar kalau makannya ini aja? Kemudian guru saya itu ada yang bilang begini, Pak, Bapak ini baru ke sini. Tahu nggak? Dari tahu tempe itu lahir ustadz kibar. Lahir para penghafal Al-Quran. Mereka tuh dulu makanya tahu tempe ini. Orang itu langsung diam. Jadi kalau di pesantren itu kita tak pandang gizinya atau apa. Yang penting berkahnya makanan itu. Kalau dikasih makanan lezat, bergizi, mewah, alhamdulillah. Tak ada yang itu yang kita makan, itulah yang kita makan. Karena saya yakin Allah mengirimkan makanan itu, pasti Allah berikan kelebihan pada makanan yang dihidangkan di pesantren. Berkah, alhamdulillah. Hadis cepat hafal, Quran cepat hafal. Walaupun kita makan setiap hari tahu dan tempe. Tetapi di tahu dan tempe itu ada rasa-rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi sekarang anak-anak sekarang nih tak sama dengan anak-anak dulu. Anak sekarang setiap orang ingin makan sesuai menunya masing-masing. Siapa yang mau masakan? Tidak ada yang masakan sini, masak cuma satu, masak untuk semuanya. Nah, ini problema santri makan dari luar. Kalau punya uang,
Tapi juga kurang baik kalau sering dikirimkan makanan dari luar, anak tidak mampu nanti di masa depan. Karena gini, seluruh problematika santri yang ada di pesantren itu akan jadi bekal mereka di masa depan. Saat mereka menjumpai, contoh, saya tinggal di Madinah dulu 4 tahun, ya 4 tahun itu, saya sering sekali mengalami masalah hidup bersama orang asing. Jadi saya cerita nih problematika yang saya dapatkan. Ini susah saya menjelaskan problematika dalam waktu 1 jam. Kita sambungkan nanti. Satu problematika saya yang saya bisa ambil. Dulu saya tinggal di Madinah itu, kamar itu bertiga. Satu orang negro, orang Afrika, hitam. Kemudian satunya lagi orang Yaman S2. Saya di tengah-tengah. Jadi kamarnya itu 3, disekat, saya bertiga. Saya di tengah. Saya lihat orang Yaman itu selalu berantem sama orang hitam. Masalah kipas angin dan AC. Jadi orang hitam itu sukanya AC, sukanya panas. Kalau orang Yaman itu sukanya AC. Kebetulan qadarullah AC-nya itu ada di tempatnya si orang negro. Ketika Saifiyah, ini bisa ditanya sama teman-teman yang ada di luar negeri, yang ada di Jazirah Arab, berapa panasnya kalau musim panas itu. Taruhlah 40 sampai 45. Itu orang Afrika itu secara tidak punya salah gitu, nggak ada dia perasaan. Dia buka pintu tuh, satu asrama panas. Dia santai saja belajar, udara panas masuk. Marah orang Yaman, berantem. Saya tengah-tengah diam saja. Saya baru bilang begini, ya Allah, alhamdulillah saya ini orang pesantren yang sudah biasa tinggal hidup berasrama dengan puluhan orang. Dan saya tahu tipe orang ini bagaimana. Di asrama ada kipas. Kalau semua orang ingin kipas semua susah. Ada juga yang tidak mau kipas. Lampu nyala apa lampu mati. Tapi itu bisa saya lalui ketika saya tinggal bersama orang-orang ya berbeda negara sama saya. Saya sudah paham bahwa ternyata mereka berdua tidak pernah pesantren. Karena kalau mereka pesantren, mereka akan memiliki sikap untuk tasamuh, mengerti satu sama lainnya, menghargai satu sama lainnya. Ketika saya orang pesantren, saya harus ngantri makan selama berlama-lama. Ngantri makan saja saya harus ngantri. Saya sampai ke kota Madinah di hari Jumat. Tanyakan sama anak-anak Madinah, berapa waktu yang dihabiskan orang ngantri di hari Jumat untuk makan? Bisa sampai 1 jam berdiri tegak untuk jalan ngantri makanan. Itu kami ngantri, mahasiswa ngantri. Panjang sekali. Kadang ada yang nyelak, kadang ada yang marah, kadang ada yang begini. Saya bilang, alhamdulillah saya dididik jadi santri. Saya pernah merantau ke negeri seberang. Saya pernah mengajar di Malaka, di Malaysia. Saya hidup sendiri di sana. Alhamdulillah saya bisa bertahan. Saya bisa nyuci, bisa. Saya tidur terbiasa sendiri tanpa orang tua, saya sudah biasa. Saya juga sudah pernah menghadapi macam-macam orang dengan karakter, saya terbiasa. Kenapa itu semua saya bisa jalani? Karena saya pernah pesantren. Demi Allah, ternyata apa yang terjadi di pesantren, itulah gambaran kita ketika ada di luar. Orang yang sudah tinggal di pesantren, dia akan lebih kuat mentalnya dibanding orang yang tidak pernah pesantren. Maka problematika santri pasti ada bermacam-macam. Perkelahian, nih banyak yang protes, Ustadz, anak saya tidak betah karena abang kelasnya selalu menghukum anak saya, Ustadz. Ustadz, anak saya tidak betah karena abang kelasnya itu mengancam adik kelasnya. Ya Allah, Pak, Ibu sekalian. Bapak, Ibu mengeluhkan satu orang dengan satu orang. Saya di sini harus mendamaikan 500 orang, abang beradik. Kelas 1 dan kelas 2, kelas 2 dan kelas 3, kelas 3 dan kelas 4, kelas 4 dan kelas 5, kelas 5 dan kelas 6, kelas 6 dan kelas 4, kelas 6 dan kelas 3, kelas 6 kelas 2. Mereka itu beda-beda umurnya. Sama seperti kalau kita punya anak 4, adik berkakak. Adik kakak ini 4. Yang kakaknya belum mau punya adik, keluar lagi adiknya. Adiknya belum mau punya adik, keluar lagi adiknya. Sama di sini. Kita itu setiap minggu adakan acara untuk memupuk persatuan antara abang kelas dengan adik kelas. Kita nasihatin, kita ceramahin, kita cerita ini, kita ikat persatuannya. Tapi yang namanya anak-anak, Bu, Pak, tidak semuanya bisa disatukan. Ada saja yang berbeda pendapat. Kadang salah begini, berantemlah. Kadang salah begini, salah silap begini, adalah begini. Itulah yang namanya kehidupan. Untuk mengakurkan mereka itu luar biasa. Untuk mengakurkan mereka itu luar biasa sulitnya. Sehingga perlu hal-hal yang kita lakukan, ya, menjalin hubungan yang luar biasa untuk mereka semuanya. Jadi apa yang mereka
dapatkan di pesantren, hadapi, nikmati segala proses yang terjadi pada anak-anak kita di pesantren. Ya, apapun yang terjadi pada mereka di sana, ingatlah bahwa itu semua proses pemupukan mental mereka. Terlebih lagi untuk mereka yang menitipkan anaknya laki-laki. Kalau seandainya misalnya anaknya baru nggak betah sedikit, sudah iya kasihanlah ya kita bawa pulang aja ke rumah. Jangan. Bagaimana kalau anak itu besar dapat istri kurang nggak pandai masak, apa langsung diceraikan? Ya udah ceraikan saja, cari istri yang lain. Nggak bisa. Kalau anak kita nanti bekerja di luar negeri, nggak betah, telepon, Pak aku ingin balik, balik juga langsung. Nggak bisa. Anak laki-laki harus kuat. Buya Hamka pernah mengatakan apa? Kalau layar sudah berlaju ya ke tengah lautan, pantang untuk balik ke pelabuhan. Laki-laki itu kalau sudah merantau, pantang untuk balik lagi ke pelabuhan. Kalau sudah laki-laki, harus siap menerima cobaan, harus siap menerima terpaan. Kalau sekedar misalnya hilang terus pakaiannya, jangankan Pak Bu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di Madinah, kota suci Madinah, yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan Rasulnya, kehilangan pasti ada. Saya bawa sepeda, cerita nih. Saya bawa sepeda dari Indonesia dengan niat hati untuk mempermudah saya untuk jalan-jalan dari kampus ke dapur, ke asrama. Saya beli sepeda, datangkan dari Indonesia. Saya bawa berat-berat dari Jakarta. Saya turun di Oman, transit dulu. Saya kena charge bagasi di Jeddah. Sampailah saya di Saudi. Sepeda saya rakit, saya pakai. Sepeda hilang, diambil sama orang. Jam, ini, apa nih? Jaket. Masuk WC, saya taruh di atas mesin cuci. Saya balik, jaket sudah nggak ada. Pencurian tuh di mana-mana ada. Kalau dihitung-hitung, ya, itulah cobaan. Teman saya pernah berkata, Syekh Momo, selama barang kamu halal, dia pasti akan kembali. Kalaupun tidak kembali, Allah akan berikan antum jaket yang baru. Itu selalu saya pegang, ya, hiburan itu. Jadi kalau barang hilang itu, imma saya belinya dari harta yang haram, atau Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari barang yang hilang. Jadi kalau saya hilang nih, mungkin haram nih yang saya beli. Atau Allah akan datangkan barang yang lebih bagus. Apalagi problema santri yang lainnya. Kena pelanggaran. Ustaz, anak saya ini selalu melanggar. Saya malu dipanggil terus ke santrian. Bu, ingat. Untuk mencetak anak yang soleh butuh usaha. Bisa jadi anak ibu sekarang paling bandel. Anak ibu sekarang paling susah dinasihati. Bisa jadi ketika mungkin qadarullah dikeluarkan dari pesantren, ternyata anak ibu menjadi anak yang soleh di sana. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka apa yang terjadi pada anak kita? Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi dengan anak kita dan apa yang kita lakukan ketika kita serahkan pada Allah. Ingatlah Allah akan memberikan hasil yang terbaik walaupun di mata kita itu belum tentu baik. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, ternyata itu lebih baik darimu. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menitipkan anak-anak di pesantren perlu berbesar hati. Perlu siqatun billah, percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi kepada anak kita, apa yang menimpa anak kita, semuanya adalah bukti kasih sayang Allah kepada anak kita. Imma itu menghapuskan dosa-dosa anak kita, atau itu menghapuskan dosa orang tuanya, atau itu menjadi pelajaran bagi anak kita, atau pelajaran bagi orang tuanya. Karena ketika anak kita menjadi orang besar, ketika anak kita niatkan menjadi hafiz Al-Quran, ketika anak kita niatkan untuk menjadi ulama, jangan kira harganya itu hanyalah 100-200 rupiah. Tidak mungkin. Harganya pasti mahal. Saya pernah merasakan hal yang saya sangat tak pernah lupakan. Saya ini dulu di pesantren nyusahin guru. Kalau ditanya ini guru-guru saya, Ustaz Ade, Ustaz Irwansyah, di sini di Al-Ma'tub, di Bimbas ada Ustaz Arif Syarifuddin, ada Ustaz Arifin Ridin, ada Ustaz Mu'tasim, ada Ustaz Soleh, ya, kemudian ada Ustaz Salman, banyak ustaz saya di sini di Bimbas. Tanyakan, saya paling merepotkan, apalagi yang di Al-Ma'tub. Saya itu penyakitan.
Saya kelas 2, saya usus buntu. Usus buntu, kemudian setelah usus buntu, penyakit dari usus buntu itu banyak. Ada kolik, kejang usus, ada bakteri usus. Kemudian saya selama 1 tahun itu 8 kali. 8 kali saya dirawat di rumah sakit itu. Ya, saya sudah dioperasi ini, operasi itu, dites ini, dites itu, ronsen ini, ronsen itu. Penyakitnya nggak tahu apa. Rasanya seperti disebet-sebet. Seperti ada jarum di dalam perut saya. Saya terus, ya Allah, ini bagaimana seperti ini ya. Kemudian saya ingin pulang, ingin pindah lah, nggak usah di pesantren. Akhirnya datang Ustadz waktu itu, Ustadz Mursalin namanya. Dia bilang, Bu, ke ibu saya, pesantren tidak akan rugi kalau biayain anak ibu. Biarkan anak ini di pesantren. Ini cobaan, ini derajat yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ranking, alhamdulillah dapat ranking bagus lah, tidak pernah keluar dari 3 besar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tapi cobaannya luar biasa. Sakitnya itu 2 minggu saya di rumah sakit Sekarwangi. 2 minggu saya ada di Bunut. 2 minggu saya di Beta Medica. Datang ke pesantren, belajar sebentar, saya pingsan lagi, diangkut lagi saya ke rumah sakit. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi itu saya jalanin sampai saya berpikir, udah saya mau pindah aja pesantren. Saya pindah lagi ke Binbas. Alhamdulillah di Binbas gak sakit. Ada sakit, kemudian sakit saya dulu pernah sakit mata, rabun, tak bisa melihat beberapa minggu. Katanya mau buta mata saya. Waktu saya pergi ke dokter Yap yang ada di Jogja, saya periksa mata karena saraf mata saya. Alhamdulillah saya bisa sembuh lagi. Tapi itu semua ternyata jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika saya dinyatakan berhasil untuk bisa belajar di kota Nabi, bisa melihat Ka'bah, bisa belajar di sana. Ini sebuah kebanggaan bagi saya. Bukan karena belajarnya itu, bukan. Tapi nikmatnya itu. Ternyata Allah coba saya. Dan teman-teman saya yang ada di Al-Matuk dulu, satu angkatan itu tidak ada yang berangkat ke sana. Tidak ada yang berangkat. Karena apa? Mungkin cobaannya kurang begitu ya. Karena saya sudah dicoba ini sama Allah. Saya baru, ya Allah, nggak apa-apalah saya dulu. Kalau tahu saya begini hadiahnya, saya nggak apa-apa dulu sakit-sakitan. Ternyata sakit itu membuat Allah Subhanahu wa taala memilih saya untuk belajar di kota Nabi. Sampai saat ini saya kalau ada dicoba, sakit-sakitan itu luar biasa. Di Madinah sakit-sakitan, di Indonesia sakit-sakitan. Saya selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang berharga yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian punya anak di pesantren yang sakit-sakitan juga, ingat kisah saya. Bisa jadi anak ibunya anak yang istimewa. Suatu saat nanti Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan kepada anak-anak yang lainnya. Sabar, urus. Sabar. Doakan semoga cepat sembuh. Kalau dicoba anak ibu ini sering dibully. Wah, ini bully ini sering terjadi. Entah itu bully yang besar, bully yang kecil. Karena bully ini macam-macam. Ada yang bilang, kau hitam sekali. Wah, ini dibully juga nih Ustaz. Ada juga, kamu jarang mandi. Ini dibully juga. Ada juga dibully, dijitak. Itu bully juga. Dipukulin, bully juga. Apapun itulah cobaannya. Doakan. Apapun yang engkau dapatkan di pesantren, niatkanlah, mintalah kepada Allah. Salasun la turaddu da'watuhum. 3 perkara, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya ada da'watul mazlum, doa yang dizolimi. Saat kamu dibully sama teman kamu dihina, berdoa, ya Allah, tunjukkanlah suatu saat nanti aku adalah orang yang menjadi kebanggaan seluruh manusia. Sehingga orang-orang yang membenci dan membuliku akan mengetahui bahwa aku memiliki kemuliaan ini. Gitu. Ya Allah, jika seandainya aku dibuli, ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka, ya Allah, bahwa aku jauh lebih mulia di hadapanmu. Ajarkan pada anak kita. Sabar. Kalau kamu dibuli, diejekin sama teman kamu hitam, nggak apa-apa. Hitam itu kalau bertakwa masuk surga. Ganteng itu kalau ganteng tidak bertakwa masuk neraka. Berikan kekuatan-kekuatan motivasi kepada anak kita. Yang akan terjadi pada anak kita, yang sedang terjadi pada anak kita di pesantren, itu semua adalah aral melintang untuk mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua harus sabar menghadapinya. Dan ingat, jangan sekali-kali kita sebagai orang tua lepas kontrol kita kepada guru-guru yang ada di pesantren. Marah-marah boleh, malah. Itu hak kita untuk marah. Tapi yang saya sangat sesalkan sesekali, saya sering terbayang-bayang orang tua yang datang ke pesantren marah-marah karena salah paham misalnya.
Bahkan ada yang goblok-goblokin ustadznya, ya. Ada yang sampai tangannya begini-begini. Kamu itu. Wah. Ada juga kadang yang diawali dengan mengucapkan pekerjaan. Waalaikum. Saya orang tuanya ini. Saya polisi misalnya. Saya tentara. Saya lawyer. Saya hakim. Apa saja. Setelah itu baru memarahi ustadznya. Saya sebagai kesantrian, kalau dia tahu gimana bangunnya anaknya susah atau nggak akan dia ngomong kayak begitu. Kalau dia tahu anak itu sering tidur di kelas, nggak tahu dia bagaimana perasaan ustadznya itu. Jadi kita itu kadang tahu anak ini sulit, kita bangunkan kita ini, tapi bapaknya tiba-tiba marah-marah kita. Hal yang mungkin bisa duduk dulu sebentar, Pak. Jelaskan dulu baik-baik. Jangan keluar semua. Karena efeknya adalah saat bapak atau ibu itu marah-marah ke ustadznya, besok ustadznya ngajar tidak akan berkah ilmunya. Ustadznya nggak mau lagi transfer ilmu ke anak itu. Karena apa? Karena trauma marahnya orang tua, bahasa kasarnya yang terngiang-ngiang di telinganya, telunjuknya yang berada di matanya, menghalangi keberkahan. Saat kita marah, kecewa dengan pesantren, ungkapkan dengan bahasa kebijakan. Ungkapkan dengan penuh kesadaran. Istighfar, ya Allah, yang terjadi pada anak saya yakin ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Karena tidak mungkin ditimpakan suatu musibah pada anak kita, melainkan karena kita yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian Allah timpakan pada anak-anak. Maka jauhi dan hindari saat ada problem pada santri, pada anak kita di pesantren, jauhi dari memarahi, menghina-hina ustadz, mencak-mencak, menunjuk-nunjuk ustadznya. Sekalipun kita marah besar, jauhi hal tersebut. Oke, kita keluar seluruh apa yang kita ingin keluarkan pada ustadz itu. Ketika anak kita mungkin keluar, ibu bapak sekalian bawa anak itu keluar, pindah dari pesantren. Relakah yang sudah anak ibu bapak pelajari di pesantren tidak berkah karena ustadznya sakit hati pada anak itu? Jangan sampai sikap kita di akhir penghujung ketika mendidik anak itu akhirnya tidak ada keberkahan. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menitipkan anak ke pesantren pasti penuh dengan problematika. Bermacam-macam masalah yang didapati. Setiap harinya pasti ada. Bahkan yang belum pernah terpikirkan oleh kita, itu ada di mereka. Mari banyak berkomunikasi dengan kita. Saya sebenarnya ingin sekali berlama-lama membahas tentang problematika agar bisa bertukar pikiran. Karena yang namanya ustadz itu, kalau bahasa peribahasanya hanya bisa ngasih pancing, hanya bisa ngasih jaring, tak bisa memberi ikan. Ustadz itu hanya bisa ngasih pancing. Kasih pancing ke santri, biar santri yang mancing ikan. Tapi kita tidak bisa setiap hari memberi ikan. Karena namanya ikan. Sehari ini saya kasih ikan teri, besok dia mau ikan mas. Hari ini saya kasih ikan nila, besok dia mau ikan papat, dan sebagainya. Maksudnya adalah pesantren hanya bisa memberi bekal. Sedangkan bekal itulah yang akan digunakan anak kita untuk bertahan hidup. Baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Seperti sekarang, anak-anak kita sedang apa di asrama? Sedang istirahat. Tak mungkin setiap ustadz memperhatikan satu persatu anaknya. Mungkin kita daur sekarang ke sana cek sudah tidur apa belum. Tapi kita tidak bisa mengawasi 24 jam anak itu bagaimana di pesantren. Kita ketemu sekolah, ketemu sholat, olahraga, kegiatan. Tidak bisa full 24 jam. Kita hanya bisa berikan kepada mereka bekal agar mereka ini itu. Kita berikan kepada mereka pendidikan, kita berikan kepada mereka tips-tips bertahan hidup, tips-tips untuk mengerjakan ini, kemudian mereka sendiri yang akan belajar mandiri. Salah seorang kiai di Jakarta pernah berbicara dalam sebuah ceramahnya. Ketika engkau tinggal di pesantren, ingatlah bahwa kehidupan sebenarnya itu adalah di pesantren, karena di pesantren itu engkau akan dapati segala macam problematika kehidupan. Ketika engkau mampu untuk melalui itu semua, engkau pun akan kuat ketika engkau keluar dari pesantren. Tapi ketika kamu tidak bisa melalui rintangan-rintangan yang ada di pesantren, maka jangan sampai kamu bisa. Jangan sampai kamu mengira bahwa kamu bisa melalui kehidupan yang ada di luar sana. Di pesantren saja kamu tidak bisa bertahan, dengan dihukum seperti ini kamu lemah. Ketika kamu ditegur seperti ini kamu marah.
Ketika dibangunkan kamu malas-malasan. Ketika kamu hidup sendirian, kamu tidak akan mampu untuk menjalaninya. Anak-anak sekarang jika keluar dari pesantren, kita bisa lihat bagaimana syaitan siap menerkam mereka. Apalagi yang tidur di kos, misalnya sekarang ngekos. Untuk bangun subuh, tidak ada lagi ustadz yang keliling, bangun, kum. Tidak ada. Mereka lah yang harus bangun sendiri. Tetapi mereka yang membiasakan hidup di pesantren, yang biasa terbangun pagi, mereka akan bangun dengan sendirinya saat mereka kekuatan iman dan takwanya kuat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak keluar dari pesantren, kemudian menjumpai handphone yang mereka miliki, ketika mereka tahu ilmunya, mereka akan senantiasa menjaga pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan di pesantren adalah bekal bagi kekuatan mereka untuk hidup di luar sana. Percayalah bahwa menitipkan anak ke pesantren adalah sebuah karunia yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan kepadanya. Kemudian di akhir kajian ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian yang hadir dalam kajian ini, tidak ada pesantren yang sempurna. Ingat itu. Tidak ada pesantren yang sempurna. Saat kita ingin menuntut kesempurnaan pesantren, maka saya yakin tidak ada satupun pesantren di muka bumi ini yang sempurna. Kenapa? Karena yang namanya lembaga pendidikan pasti memiliki kelemahan. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki PR yang selalu harus diperbaharui. Contohlah pedoman yang kita miliki, pedoman kesantrian, pedoman pesantren. Itu setiap tahun itu berubah-ubah. Pasal yang berubah ditambah. Karena seiring berjalannya zaman, ada pelanggaran-pelanggaran yang terus bertambah dan berbeda-beda. Dan tidak ada pesantren yang sempurna. Saat kita menuntut kesempurnaan pesantren, silahkan ambil anak kita dari pesantren, didik sendiri di rumah. Bisakah kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang sempurna seperti pesantren? Jika tidak percaya pada pesantren, mungkin kita lebih percaya pada metode pendidikan yang kita miliki. Saat kita tidak percaya kepada pesantren, kita menuntut kesempurnaan kepada pesantren. Kita menuntut hal yang perlu, hal yang selalu kita inginkan. Kalau orang Sunda bilang mah kudu dicumponan, yang kita mau harus disediakan, yang kita mau harus terwujud. Maka bersiap-siaplah untuk menelan segala kekecewaan. Maka dari itu, imanilah bahwa tidak ada pesantren yang sempurna. Bantulah pesantren untuk melengkapi segala kekurangannya dengan bahasa yang bijak, dengan masukan-masukan yang membangun. Semoga itu bisa membantu pesantren untuk mendidik anak-anak kita yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan hidayahnya kepada anak-anak kita yang sedang berjuang untuk menempuh perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan orang tua yang ada di rumah untuk mendapatkan nafkah yang halal, untuk mendapatkan bekal yang terbaik untuk anak-anaknya, dan membantu orang tua untuk melalui masa-masa rindunya dengan anaknya, sehingga jika seandainya tidak berjumpa di dunia, Allah pertemukan kembali mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu sekitar 20 menit untuk seri tanya jawab. Ya, sebenarnya hal ini perlu kalau kita nanti bisa lanjutkan kembali kajian-kajian seperti ini, kita akan ngambil satu pembahasan, kemudian kita akan rinci, pembahasan kita akan rinci. Ini adalah mukadimah dari problematika santri, karena tentunya kehidupan kita juga banyak problem yang tidak bisa kita rinci satu persatu, tapi intinya adalah saat kita menitipkan anak ke pesantren, ingat anak kita pasti akan mendapatkan problematika dimanapun itu dan kapanpun itu, tetapi itu semua akan menguatkan jiwa-jiwa mereka. Terkhusus anak laki-laki, jadikan mereka kuat, percayakan mereka kepada Allah, titipkanlah mereka. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Aku yakin, seandainya aku ini buruk akhlaknya, seandainya aku ini buruk ibadahnya, maka perbaikilah keturunan anakku, sehingga mereka menjadi syafaat bagiku, membawa anak, membawa istri, membawa anak istri, orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan selama penyampaian dan suara yang mungkin kurang jelas selama kajian karena kurang sehat. Barakallahu fikum. Silakan bagi Jazakumullah khairan Ustaz Mamu. Ya. Ya, silakan Bapak yang ingin bertanya, kami persilakan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Abdillah Ustadz. Salam Abu kenal Abu. Ustadz. Mumuh ya. Hayakallah, barakallahu fiik. Ustadz, Ana dari Bekasi. Dari mana? Ana Bekasi Ustadz. Lokasinya ya. Ya, Bekasi. Ana mau tanya Ustadz. Alhamdulillah anak-anak ada di pesantren tempat Ustadz sekarang namanya ya Abdillah Alimun Hakim. Alhamdulillah kami melihat akhlaknya sudah mulai tumbuh dan secara bahasa juga kepada orang tua sudah mulai kelihatan, dan kami sangat bersyukur sekali, termasuk mentalnya lah, karena memang beliaulah yang minta untuk di pesantren. Pertama kali kita survei kemana-mana, termasuklah terakhir di Al-Maktub, beliau maksudnya Abdillah melihat Al-Maktub lah pilihannya saat itu. Pertanyaannya satu saat itu Abdillah, tidak menanyakan bahasa Arab apa tidak, hanya menanyakan Ana lupa nama ustadznya siapa saat itu, hanya menanya, Ustadz, ada laundry nggak di sini? Hanya itu pertanyaannya. Subhanallah, luar biasa. Pada saat laundry dibilang sama Ustadz, Ana lupa namanya Ustadz siapa. Ustadz Munaji. Kata Ustadznya ada. Ya udah Abah, kakak istiqomah insya Allah di Al-Maktub katanya. Subhanallah, itu jawaban hanya laundry. Nah pertanyaannya begini Ustadz, supaya ini juga mungkin pengalaman Ustadz lebih dalam untuk kami juga biar tahu. Alhamdulillah beberapa hari ini, bukan beberapa hari, beberapa kali lah, ya, kemungkinan 2 kali. Mungkin kita nggak tahu Ustadz karena program apa yang ada berjalan ya saat malam. Karena kelihatan di kelas itu kita manggilnya kakak kan Pak. Ustadz, si kakak ini tidur Ustadz. Nah menurut Ana kira-kira apa ya Ustadz sampai dia bisa tidur? Sempat dibangunkan sama guru 2 kali masih tidur lagi Ustadz. Berarti kan cukup berat nih Ustadz. Apakah memang dia malamnya menghafal, tahajud atau sebagainya? Cuman itu sih Ustadz pertanyaannya agak simpel, tapi menurut Ana ini pengalaman yang luar biasa, menurut Ana sangat menarik nih. Siap. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik untuk Abu Abdillah dan untuk Ananda Abdillah Alimun Hakim. Untuk tidur anak-anak kita biasanya di sini di Al-Matuk itu 9.30 anak-anak sudah suruh ke asrama. Ini sebentar lagi 15 menit nanti terdengar suara speaker suruh anak-anak masuk ke asrama. Nah, tapi biasanya namanya anak-anak itu kalau disuruh tidur jam 10 tidur jam 10.30. Kalau suruh tidur 10.30 tidur jam 11. Nah, adapun anak-anak kalau misalnya dia ngantuk berat, saya yakin kemungkinan malam itu jadwal tahajud, karena tahajud itu di sini tidak setiap hari, karena kita meninjau hukum dari tahajud yang dirutinkan setiap hari itu berbeda pendapat dengan ulama tentang mendawamkan. Kita membuat jadwal, misalnya seminggu itu satu angkatan itu dapat 1 kali, bisa malam Senin, nanti minggu depannya dapat Selasa. Nah kalau malamnya itu dia dapat sholat tahajud, kemungkinan dia akan dibangunkan pukul 3. Jadi pukul 3 itu sudah masuk ke masjid, kemudian tahajud. Nah, kemudian setelah itu anak itu akan tinggal di masjid sampai subuh setelah itu halakoh, dan pasti yakin anak itu pasti ngantuk di kelas. Tapi hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar kalau misalnya cuman sekedar malamnya tahajud kemudian tidur, itu dimaklum. Biasanya ustaz juga tahu. Seperti saya kalau mengajar, kebetulan qadarullah saya tidak ngajar di MTS. Kalau lagi ngantuk misalnya, jadwal tahajud siapa semalam? Kami Ustaz. Nah, ya udah, nanti kalau yang ngantuk silakan ke kamar mandi. Kalau mau tidur juga nanti Ustadz bahas yang ringan, maksudnya tidak bahas hal-hal yang penting. Ya. Atau kalau misalnya nanti kalau Ananda itu tidurnya memang setiap hari, nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas. Kalau misalnya tidurnya kebiasaan tidur setiap jam pelajaran dan semua pelajaran, berarti ini malam yang harus diperhatikan. Apakah malam itu tidurnya nyenyak atau tidak? Karena ada yang begini, anak itu ada yang bisa tidur pakai lampu, ada yang tidak bisa tidur pakai lampu. Kalau Ananda misalnya tidurnya harus pakai lampu, ketika gelap dia akan gelisah. Yang lebih susah itu anak yang biasa tidur gelap. Kalau anak yang biasa tidur pakai lampu digelapin, insya Allah tidur. Tapi kalau anak yang biasa tidurnya itu nggak pakai lampu, terus pakai lampu, wah itu sangat menyiksa. Karena dia kan selalu silau. Ya, nah nanti ini bisa kita gali dulu apakah Ananda ini senang tidurnya pokoknya nggak bisa tidur Ustadz, kalau tidur tuh harus gelap. Nah, maka nanti bisa dimatikan asramanya atau dipasangkan lampu tidur di asrama biar anak tersebut bisa tidur nyenyak. Ini kalau terganggunya di masalah tidur, karena kualitas tidur itu sangat menentukan
Karena pagi itu sangat padat. Kalau kita hitung-hitung sekarang, misalnya yang bekerja di kantor atau sebagainya, itu kalau berangkat pukul 7, kita pukul 3 selesai, maka pulang ke rumah istirahat. Kalau santri itu hampir nggak ada istirahat. Maksudnya istirahatnya itu kegiatan. Misalnya istirahat olahraga. Olahraga itu kegiatan wajib. Jadi itu pun masuk kegiatan. Kemudian mandi itu istirahat. Tapi itu mandi pun juga kegiatan. Jadi memang full 24 jam itu kegiatan. Makanya pengalaman saya kalau pulang itu saya jualnya tidur. Kalau pulang memang sangat sulitnya tidur. Jadi kalau nanti Ananda, Abdillah, Alimun Hakim pulang ke rumah, Ustaz, kok anak saya ini nggak mau berbaur sama orang-orang luar, maunya tidur, nggak apa-apa, itu bonus karena di pesantren nggak pernah tidur. Allah alam, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, sebelum Abu Nabil ini ada pertanyaan dari Ummu Fauzan. Silakan. Untuk anak perempuan sebaiknya masuk pesantren usia berapa, Ustaz? Nah, jadi anak pesantren itu masuknya umur berapa? Ini secara umum. Saya pernah, jadi sebelum saya di Al-Matuk itu saya sudah pernah mengajar di tempat-tempat lain. Di antaranya saya menjadi pengabdian di pesantren Islamic Center bin Bas. Kemudian saya setelah itu menjadi guru di pesantren di Malaka, walaupun tidak lama saya di sana. Kemudian setelah itu saya pindah ke Pekanbaru, di Pekanbaru. Jadi saya lihat dari perjalanan saya pindah-pindah pesantren itu, bahwa pesantren yang ideal itu memasukkan anaknya itu SMP, umur 13 atau 12. Karena saya pernah jadi musyrif untuk pesantren SD. Saya pernah mencebokin anak kecil itu, bangun tidur itu dia kencing. Ustaz, ini saya pampersnya lupa. Itu dia becek semua itu. Saya turunin, ya Allah. Ini anak yang baru kelas 4 SD. Ada yang kelas 3 SD. Walau berapa bulan saya ngurusin itu, ternyata untuk memasukkan anak SD ke pesantren itu belum pas. Karena anak itu yang masih ada yang ngompol, belum tahu melipat baju, belum tahu mencuci baju. Jadi bagusnya masuk pesantren itu, ini secara umum, adalah di masa SMP. SMP itu bagus, karena disitulah dia sedang memupuk kebiasaan dia untuk masa depan. Apa yang dipupuk di usia-usia 13, 14, 15, 16, itu adalah yang akan menjadi ciri khas dia di dewasa nanti. Demikian itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi masukkan anak-anak kita di usia SMP ke pesantren. Ustadz, bagaimana jika anak saya SMP-nya di luar, kemudian SMA-nya di pesantren? Ini plus dan minus. Apabila anak itu di pesantren SMA, sebelumnya SMP, tidak semua bisa bertahan. Kenapa? Karena dia itu sudah terbiasa dengan kehidupan di luar. Ketika dimasukkan pesantren, wah dia akan aneh. Wah, saya kan di luar tidak seperti ini. Saya kan di luar tidak harus ngantri. Jadi dia akan membandingkan hidup dia kalau dimasukkannya ketika SMA. Walaupun tidak sedikit orang yang pindah dari sekolah umum ke SMA pesantren itu banyak yang bagus. Tetapi sedikit mereka yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan pesantren dari mulai sekolah biasa bebas ke sekolah yang sifatnya boarding. Ustadz, bagaimana kalau dibalik? SMP-nya aja di pesantren, Ustadz SMA-nya di luar. Bagus, Masya Allah. Nanti di luar pasti dia anak berprestasi. Tapi ingat, setelah dia di pesantren, ditutup, ditahan, nggak boleh pacaran, nggak boleh ketemu perempuan, nggak boleh main HP, nggak boleh main ini. Setelah kita keluarkan pindah SMA, di sekolah umum, di sekolah luar, semua yang dia tahan, dia akan coba semuanya. Akhirnya anak itu yang tadinya menjadi anak yang menjaga diri, ketika lihat dunia luar, seakan-akan seperti harimau yang melihat mangsanya, maka dia akan coba semuanya. Karena selama ini dia tahan-tahan di pesantren. Jadi bagusnya memang sekarang sudah zaman di sekarang ini pesantren itu sistem pembelajarannya 6 tahun. Karena mungkin wallahu alam, karena mereka ya para pendiri pesantren itu tahu bahwa durasi sekolah pesantren 6 tahun itu menyelamatkan usia pra-remaja dan usia remaja, yaitu usia sebelum balik, ya masa-masa balik, dan usia kedewasaan. Kemudian setelah itu dia baru menghadapi kehidupan nyata di usia sekitar Cincau ya? Iya. Udah pakai. Ini cumanya apa? Iya, yang kecil. Bukan itu. Enggak ya?
Silakan yang lainnya. Iya, itu dia. Abu Nabil silakan ya, angkat tangan terlebih dahulu. Yang lainnya mohon mikrofonnya dimatikan ya. Silakan Abu Nabil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Nabil, Ustadz, anak-anak ini Nabil, Sultan Nabil, ini baru tahun pertama di pesantren dan memang di keluarga anak maupun keluarga istri itu sebelumnya sampai mungkin 2 generasi ke atas nggak ada yang nyantri gitu. Ini baru pertama, jadi di rumah itu nggak ada pengalaman. Dan baru si anak-anak Nabil ini masuk pesantren yang mengalami jadi Anak pertama yang pesantren. mungkin sampai 2 generasi ke atas nggak ada gitu. Emang kita juga nggak tahu, clueless lah ya di pesantren itu juga kayak apa, jadi kita biarin aja apa yang diberikan program pesantren itu ya kita terima aja. Paling yang kita tanya hal-hal yang mendasar dan yang cukup ini buat kita itu. Jadi kita tuh tinggal di kota yang panas ya Ustadz ya, di Cikarang. Sebenarnya Masya Allah Al-Ma'tub ini di gunung yang dingin. Jadi begitu anak tanya sama anak-anak itu males mandi saat nggak mau mandi karena dingin. Nah itu kita khawatirnya di situ aja karena menjaga kesehatan. Kita ingetin terus emang anaknya, tapi setelah ada kesempatan telepon lagi ditanya lagi tetap aja gitu alasannya ya dingin, selain dingin waktunya mepet jadinya ya jarang mandi gitu. Nah, apakah mungkin itu bisa minta tolong gitu dari pihak pesantren, dari musyrif atau dari gurunya untuk ditekankan gitu Ustadz ke anaknya. Ini tuh dulu sih Ustadz. Syukron. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya, jadi memang kondisi kita di pesantren yang dia berada di puncak gunung ini sangat dingin. Nih, hujan sedikit pilek. Dan sedikit batuk pilek, mandi salah waktu aja bisa meriang. Ini contohnya saya ini salah timing mandinya. Jadi meriang beberapa hari ini. Jadi memang anak-anak yang biasanya jarang mandi pagi, coba nanti ketika telepon itu nggak apa-apa, nggak mandi pagi itu nggak apa-apa. Justru tanya mungkin Pak Bagus di Saudi berapa kali mandi dalam sepekan. Ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda keringatnya. Nah nanti Abu Nabil bisa sampaikan ke Ananda, kalau misalnya anak itu tak mau mandi pagi, nanti suruh mandi siang aja. Jadi sehari sekali aja. Mandi siang setelah makan itu, saya sering lihat anak-anak itu bawa gayung di lapangan. Saya sampai keluar dari masjid setelah kajian itu. Kok anak-anak mandi jam segini? Mau kemana nih? Mandi Ustaz. Jadi mereka tuh ada orang-orang, anak-anak itu yang biasa mandi siang. Ini kan mungkin mereka nggak sempat mandi pagi. Jadi kalau misalnya nanti takut gatal-gatal, ini penyakit koreng ini, panuan itu biasa penyakit yang menimpa santri gara-gara tidak mandi menjaga kebersihan. Nanti bisa semangatin mandi paginya mungkin bisa siang. Nah untuk mengatasi mandi itu nggak dingin, ini diajarkan ini sama pimpinan yayasan kami itu, kalau misalnya kita mandi, sebelum mandi itu minum air hangat. Nah itu nggak dingin, ya saya sudah sampai baru kemarin malam demi Allah malam Sabtu malam Ahad saya bilang, kalau misalnya santri itu junub nggak boleh ke masjid. Ini junub mau ke masjid mandinya jam 8, haram, nggak boleh. Yang nggak boleh ikut halakoh, megang Quran nggak boleh. Saya sampaikan tuh ke anak-anak Sabtu kemarin malam Ahad. Jadi kalau mandi nggak mau dingin itu minum air dulu, insya Allah 2% dinginnya hilang. Ketawa mereka semuanya. Ya, jadi kalau minum air dingin itu ternyata memang betul. Kalau minum air hangat lah. Kalau ada hangat ada di sini yang water heater, kita punya water heater. Jadi kalau minum dulu dinginnya itu rada berkurang. Jadi nggak kaget tubuh itu. Nanti bisa
bisa apa namanya coba disampaikan, mungkin kalau dari satu frekuensi orang tua mandi, minum air hangat baru mandi, coba dulu. Dan memang masalah mandi santri itu subhanallah, saya punya saudara di sini itu mandinya susah sekali, suruh mandi itu alasannya banyak lah, mandi, aduh nggak mandi juga nggak apa-apa, masih ganteng katanya. Iya, tapi kadang nanti panuan ya, terus kemudian gatal-gatal ya. Tapi asal jangan sepekan nggak mandi aja. Kalau pun mandi siang nggak apa-apa. Kalau sore memang ada sore mandi. Nah, itu pun kalau waktunya tidak mepet. Jadi mudah-mudahan nih solusinya ntar bisa disemangatin terus mandinya. Insya Allah kalau orang Sunda bilang kalau udah beger tuh kalau udah apa namanya, udah kenal gaya, udah bisa bergaya, udah bisa gini, dia gengsi kalau ketemu. Kalau sekarang kan mungkin Ananda Nabil nih baru kelas 1. Nanti kalau sudah punya adik kelas, malu kalau dempetan sama santri lain, bau tuh. Nanti udah tahu, saya udah abang kelas nih, masa saya nggak mandi. Nah, biasanya itu muncul sendiri kesadaran itu untuk mandi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, silakan Bapak Sunardi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, saya Sunardi di Gresik ini Pak Ustadz. Ini saya mau sebagian bertanya, juga sebagian bisa sebagai informasi, juga saran. Nah, beberapa pengalaman dari teman gitu ya, dulu ada di daerah Madiun itu, dia mau mondokkan tapi karena faktor anak-anaknya itu kalau dia dakwah ke masjid-masjid, dia itu kurang bisa menjaga kebersihan masjid yang dia tuju. Akhirnya masjid-masjid itu dulu banyak yang menolak gitu loh. Terus yang kedua lagi yang di Malang juga ada juga satu pondok itu, karena faktor kebersihan di pondoknya itu air wudhu, air buat gosok gigi itu semua jadi satu kobangan. Bahkan ustadz maupun santri, kalau dia nggak gatel, dia tuh belum sah. Nah, padahal itu kan kebersihannya sebagian dari iman. Nah, kalau orang merasa gatel, itu akan mengganggu proses belajar. Bisa, harapan saya itu juga. Terus sebagian juga ada teman yang teman kerja itu kan dulu mau mondokkan di Al Ibro, itu juga bagus, kualitasnya bagus. Cuma nggak ada jenjang SLTA, dia cuma sampai SLTP. Kemudian membatalkan niat yang padahal anak sudah kepengen, orang tua kepengen, karena hal seperti itu tuh akhirnya jadi batal. Ya, mudah-mudahan berharap juga antar pondok itu punya koordinasi yang bagus antara kebersihan, terus juga waktu kebersihan terutama air. Yang kedua lagi sebagai informasi, ya beberapa perusahaan itu kan kadang-kadang jarang saya nemuin dari lulusan pondok itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Sudah pindah beberapa perusahaan ya. Kebetulan 2-3 tahun ini kalau dari segi pemerintahan itu kayak kepolisian itu kan. Kepolisian itu kalau yang dari pondok hafiz, dia mampu menghafalkan 30 juz lah. Hafiz 30 juz itu langsung bisa jadi polisi, itu yang nangani langsung Kapolda, itu kan berita bagus. Ya berharap suatu saat pemerintah Indonesia itu banyak orang-orang yang lulusan pondok akan memperbaiki kualitas pemerintahan kita. Ya harapan kami itu bisa antar pondok itu saling berkoordinasi. Terus ya semua saya percaya kalau setiap pondok itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan nanti bisa jadi satu alur yang bagus. Terus peminatnya itu semakin tahun semakin banyak. Mungkin barangkali Pak Ustadz bisa ngasih solusi. Matur suwun pisan Pak Sunardi. Jadi memang pesantren itu ya terkesan memang kalau di mata masyarakat itu anak-anak itu jorok-jorok, kemudian kadang kalaupun ada yang bertugas tidak berdakwah di masjid-masjid kurang memperhatikan kebersihan, terutama mungkin fashion juga terkadang sering dikritik. Wah ini kok pakai jaket, pakai baju, pakai celana, semuanya balapan semuanya. Nah, misalnya gitu. Ini sering juga menjadi hal yang sering disampaikan oleh masyarakat. Alhamdulillah kita berusaha untuk menyampaikan kepada anak-anak bagaimana cara berpakaian yang benar, kemudian bagaimana cara piket harian itu di asrama, ya mengajarkan mereka cara nyapu yang benar. Kalau nyapu itu
dari depan ke belakang, belakang ke depan, ke samping, ke kiri, bagaimana cara bersihkan ini dan itu. Semuanya diajarkan. Bahkan mencuci piring itu juga diajarkan kalau di pesantren. Kalau di Al-Matuk itu biasanya ada namanya LDK. LDK itu latihan dasar kedisiplinan. Jadi yang kita undang itu Babinsa, kemudian cara makan cepat, cara rapihkan ranjang, cara nyuci piring, cara-cara ini itu diajarkan ke mereka. Hari Sabtu kita ada pramuka juga sama, kita ajarkan kedisiplinan, kerja bakti harian. Mudah-mudahan mereka nggak jorok-jorok. Tapi memang di beberapa pesantren ada yang seperti itu, satu kulah itu satu kolam bersama, ada seperti itu. Nah ini memang sebelum memilih pesantren kita harus lihat dulu sumber air yang mereka gunakan, apakah kalau di daerah Gresik mungkin itu rada susah, mungkin air ya kalau tak salah kalau daerah Gresik ya. Kemudian daerah Wonosari juga termasuk daerah-daerah yang airnya rada susah. Kemudian kalau di Sumatera itu Pekanbaru di sekitarnya itu juga susah, air bersih itu kadang kuning gitu ya, besi berbau. Nah, adapun yang tadi info yang menarik dari Pak Sunardi terkait pesantri yang sekarang sudah memiliki jaringan yang cukup luas untuk bisa mengisi tempat-tempat posisi yang strategis di pemerintahan seperti di kepolisian, di kedokteran. Ini juga kita sebagai pengasuh pesantren itu tidak membatasi anak-anak untuk menjadi apa. Cuman sepertinya kalau di Al-Matuk itu justru malah kebalikan. Di Al-Matuk itu justru sekarang moodnya itu ke umum, justru bukan ke agama, justru kebalik ini. Jadi anak-anak itu kalau lulus pesantren malah ngambilnya itu maunya ke umum, bukan ke agama. Sekarang lagi ngetrennya seperti itu. Jadi malas jadi ustadz, karena ustadz gajinya kecil, jadi maunya pengusaha atau sebagainya. Tapi kita juga memfasilitasi anak-anak. Kalau di Al-Matuk itu ada jurusan-jurusan misalnya IPA dan IPS. Yang IPA itu kita adakan juga seperti kursus-kursus robotik dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa dilempar ke Yambu itu kerja di sana di pertambangan ya. Atau yang jadi dokter bisa ke Kuwait, kemana-mana atau ke luar negeri lah, luar biasa. Jadi kita juga ada satu lulusan kita di angkatan juga ya, dia alhamdulillah keterima karena nilainya luar biasa ya. Saya berharap sekali seandainya pemerintahan kita diisi oleh para santri itu yang minimal adalah hal-hal yang bagus, yang baik yang bisa dibawa oleh anak-anak itu ke lingkungan pemerintahan atau kantor ya, misalnya menganjurkan mereka untuk jujur saja dalam bekerja itu sangat luar biasa ketika kejujuran sangat mahal di masa-masa seperti ini. Semoga Allah memberikan kemudahan pada anak-anak kita, menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat, yang soleh dan solihah, menjadi orang-orang bertakwa yang bisa menghiasi dunia ini dengan keimanan, ketakwaan, bisa menyebarkan ilmu kepada mereka yang membutuhkan, bisa mencabut kejahilan di tangan manusia-manusia, memberantas kebid'ahan, kesyirikan, kejahilan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dituntun oleh anak-anak kita menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, jazakumullah khairan. Ustaz Mumuh juga jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Saya sudah berjanji kepada Ustaz Mumuh kita akan selesai pada waktu 9.30. Dikarenakan Ustadz Mumu juga masih kurang sehat, beliau sedang flu, masih menyempatkan bersama kita. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan. Juga insya Allah nanti kita bikin seri 2 aja insya Allah kalau Bapak Ibu belum puas. Ya Ustadz, insya Allah nanti kita adakan lagi di waktu yang mendatang. Bagaimana Ustadz? Ya kalau Ustadz Mumuhnya bersedia ya insya Allah nanti. Insya Allah Pak Bagus. Insya Allah. Semoga ada umur panjang dan sehat. Amin. Amin amin. Ini juga mohon maaf Zoom kita tidak bisa menampung, banyak yang tidak bisa masuk. Insya Allah nanti kita upgrade dulu kalau mau ada Ustadz Mumuh. Barakallahu fikum. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga Allah mengampuni kita di sore hari ini, menerima amal soleh kita semua, dan semoga menjadikan semua yang kita dapatkan ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi putra-putri kita semua. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa dan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Izin pamit Pak Bagus. Ya, Assalamualaikum. silakan Ustadz istirahat dulu Ustadz. Barakallahu Jazakumullah khairan fiik. Ustadz. Wa iyyakum. Salam. Jazakumullah khairan. Pak Bagus, apa kabarnya?